Pemantauan sampah pantai. Mencuatnya isu sampah laut pada konferensi Honolulu tahun 2011, dunia internasional terus mengerahkan sumber daya untuk menangani dan menanggulangi pencemaran oleh sampah laut. Sejak 2017, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menurunkan sampah laut hingga 70% pada tahun 2025, dibuktikan dengan diterbitkannya Rencana Aksi Nasional, RAN, Penanganan Sampah Laut di pertengahan tahun 2018, Perpres nomor 83 tahun 2018. Melalui Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, Pesisir dan Laut sebagai wali data sampah laut nasional, pedoman yang disusun ini dapat membantu dalam menghasilkan data yang informatif dan representatif mengenai data sampah pantai, sampah floating, terapung di permukaan laut, dan sampah bentik, tenggelam di dasar laut. Tujuannya ialah pedoman ini digunakan untuk acuan dalam melakukan sampling sampah di kawasan pantai dan laut yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik timbulan sampah pantai, sampah floating, dan sampah bentik baik sampah yang berukuran sedang, mesodebris, maupun yang berukuran besar, macrodebris. Metodologi pemantauan sampah laut yang berada di pantai memuat. Pemilihan lokasi. Penentuan unit sampling. Peralatan. Frekuensi sampling. Pelaksanaan sampling. Pengolahan data dan laporan. Pedoman ini dapat digunakan untuk pemantauan sampah pantai di pantai berpasir atau berkerikil. Pemilihan segmen lokasi pemantauan dengan kriteria berikut dapat diakses sepanjang tahun atau musim, berpasir atau berkerikil. Tidak terdapat pemecah ombak, jetis, dermaga atau bangunan lainnya. Minimum sepanjang 100 meter dan dapat diperpanjang hingga 1000 meter sejajar dengan tepi air, kemiringan landai moderat 1545 derajat. Tidak ada aktivitas clean up selama 3 bulan. Tidak ada pengelolaan sampah di lokasi tersebut, bukan merupakan habitat sensitif. Penentuan unit sampling. Luasan unit sampling disesuaikan dengan sumber daya yang ada, waktu dan jumlah petugas. Tempatkan unit sampling minimal sepanjang 100 meter. Jika sampah ditemukan sangat sedikit, unit sampling dapat diperbesar, misalnya 500 atau 1000 meter garis pantai. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain: timbangan, kamera, kalkulator, GPS, meteran gulung, saringan, gunting, waterpass, tempat sampah, sekop, bendera, sarung tangan, kaca pembesar, tali tambang, alat tulis, kabel tis. Frekuensi sampling. Sampling dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk setiap lokasi. Idealnya setiap lokasi dipantau 3 bulan sekali untuk mengetahui perubahan akibat pengaruh musim. Jika memungkinkan, pelaksanaan sampling sebaiknya bersamaan waktunya dengan pemantauan sampah laut terapung dan sampah laut bentik. Penentuan lokasi transek. Tentukan area transek pada minimal sepanjang 100 meter sejajar garis pantai dengan lebar mengikuti batas belakang pantai. Lebar sangat tergantung kondisi lapangan, minimal 5 meter. Pembuatan garis transek. Menentukan area transek minimal sepanjang 100 meter sejajar garis pantai dengan lebar mengikuti batas belakang pantai. Lebar sangat bergantung pada kondisi lapangan, minimal 5 meter. Tali rafia tambang sebagai pembatas. Membagi 100 meter area menjadi 5 lajur, dengan masing-masing lajur berjarak 20 meter. Menentukan kotak subtransek dengan ukuran 5x5 di dalam setiap lajur 20 meter. Pelaksanaan sampling. Untuk mempermudah dan mempercepat proses sampling, dapat dibuat alat khusus sederhana yang terbuat dari tali tambang yang diikat menggunakan kabel ties pada sudut-sudutnya dengan kuat. Perhatikan gambar berikut ini. Penempatan kotak subtransek dapat dilakukan secara acak yang dianggap dapat merepresentasikan kondisi sampah pantai di lokasi terpilih. Berikut ini merupakan contoh-contoh penempatan kotak subtransek pada unit sampling. Membuat kotak subtransek dengan ukuran 1x1, di dalam setiap kotak subtransek ukuran 5x5,
meter, sehingga terdapat 25 kotak dalam setiap lajur 20 meter, memberikan penomoran 1 hingga 25 pada setiap kotak, 1 kali 1 meter. Memilih masing-masing 5 kotak dari 25 kotak sub-sub transek berukuran 1 kali 1 meter dengan sistem random sampling dapat dengan metode seperti lotre atau bantuan website. Pengumpulan dan klasifikasi sampah. Buat sketsa denah transek, catat koordinat pada 5 titik terpilih dan 4 titik di ujung transek. Ambil foto pada 2 sisi yang berbeda sebelum sampling. Saring sampah dengan saringan yang sesuai, kumpulkan. Bersihkan dan keringanginkan, jangan lupa dokumentasikan. Pilah dan identifikasi sampah sesuai tabel pada panduan. Hitung dan timbang per klasifikasi per subtransek dan catat pada formulir PL.01. Lakukan tahapan untuk masing-masing ukuran sampah. Pengolahan data. Data kondisi lapangan dan hasil sampling setelah diklasifikasikan dan diidentifikasi pada formulir PL.01 kemudian diinput dalam format formulir PL.05. Hasil rekapitulasi data sampah pantai meliputi berat sampah per meter persegi, mem, merupakan total berat sampah perluasan kotak transek. Data berat sampah per meter persegi dilaporkan dalam satuan gram per meter kuadrat. Komposisi sampah dihitung persentase, yaitu berat sampah per jenis per keseluruhan sampah dalam kotak transek. Kepadatan sampah, KK, dihitung dari jumlah sampah per jenis perluasan kotak transek. Data kepadatan sampah dilaporkan dengan satuan jumlah sampah per jenis meter persegi. Pelaporan pemantauan sampah laut dilaksanakan setelah seluruh kegiatan dilaksanakan. Format pelaporan yang digunakan sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Direktorat PPKPEL setiap tahunnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku pedoman pemantauan sampah laut ini. Secara garis besar, hal-hal yang perlu disajikan dalam laporan mencakup nama pantai, akses menuju lokasi sampling, kendaraan, pejalan kaki dan atau kapal, biofisik pantai termasuk substrat, tebing, dan sebagainya, koordinat maupun tanda-tanda lainnya untuk digunakan sebagai patokan survei periode berikutnya. Waktu dan jarak pasang surut, kemiringan pantai, kegiatan maupun penggunaan lahan di sekitar lokasi. Habitat atau biota yang sensitif, atau kawasan konservasi di sekitar lokasi, musim, waktu badai, gelombang, arah arus laut, atau informasi cuaca lainnya yang dianggap penting, peruntukan pantai, misalnya rekreasi berenang, memancing, nelayan, selancar, akses kapal, pusat latihan tempur, DAL, lengkapi pula dengan estimasi jumlah pengunjung per tahun, estimasi sumber atau pencetus sampah, apakah ada desa dan sungai terdekat, kegiatan pembersihan sampah yang mungkin ada sebelumnya. Berikut ini 5 jenis formulir lapangan yang digunakan dalam pemantauan sampah pantai. Terima kasih, sampai jumpa di topik selanjutnya dan salam sehat selalu.